Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 221, Keterampilan Belajar. Yang lain tercengang saat melihat tindakan Lin Xiao dan kemudian memilih untuk berpaling. Mereka tidak mau diberi makan dengan makanan anjing. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa keduanya telah mengkonfirmasi hubungan mereka. Seperti yang mereka duga, Putri Lan Yihua tertegun sejenak lalu dia memelototi Lin Xiao. Lepas tangan. Aku hanya menepukmu. Tidak diizinkan. Aduh, Lin Xiao masih mundur dengan patuh karena dia tahu bagaimana bersabar. Dia menyeringai ketika dia melihat bahwa Putri Lan Yihua tidak segera memukul tangannya. Itu berarti bahwa dia sebenarnya tidak terlalu keberatan tetapi dia tidak ingin menunjukkannya di wajahnya. Rambutnya halus dan halus. Dia menyukainya. Setelah menghabiskan waktu mereka berburu dan memasak untuk disimpan Lin Xiao di cincin tata ruangnya, waktu 1 bulan telah habis. Mereka langsung diteleportasi kembali ke Sun Dragon Academy melalui plat yang mereka miliki. Pada dasarnya, piring itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk kembali. Jika mereka kehilangannya, mereka tidak akan bisa kembali. Desir. Lin Xiao menyipitkan matanya saat dia kembali. Dia bisa melihat ada beberapa guru yang melihat ke sekeliling kerumunan, mungkin beberapa dari mereka sedang menatapnya. Yun. Mengerti. Setelah hampir kehilangan seni bela diri, disposisi Lin Yun lebih keras karena dia tidak ingin membiarkan siapapun memanfaatkannya lagi. Jika dia terus diam sebagai orang yang lemah, siapa yang tahu akhir seperti apa yang akan dia alami pada akhirnya. Menggunakan Moon Evasion, Lin Yun segera muncul di depan dan kemudian berlari ke arah asrama. Tindakannya segera menarik perhatian banyak orang dan karena Lin Yun adalah seseorang yang dekat dengan Lin Xiao, beberapa guru bergegas ke arahnya. Tring. Sui Wenyan berpisah dari Lin Xiao dan mulai memainkan sitarnya. Suara itu segera membuat orang-orang di sekitarnya menciptakan ruang darinya. Serangan suara menakutkan karena lebih sering menyerang kesadaran mereka secara langsung. Matanya menatap guru di depannya dengan dingin. Ada apa, guru? Berhenti bermain. Aku tidak menyakiti siapapun, bukan? Sui Wenyan bertanya balik sambil tersenyum. Memang benar dia tidak menggunakannya untuk menyerang, tetapi suara yang dihasilkan oleh sitarnya masih mengandung jejak ki yang dia masukkan. Guru mulai berdebat dengannya, tetapi Sui Wenyan tersenyum dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia mencoba untuk menarik perhatian guru, tetapi hanya 2 dari mereka yang datang kepadanya. Di sisi lain, Wen Renyu menyebarkan ramuan yang akan menyebabkan para siswa berhalusinasi dan membuat masalah. Dia menghela nafas memikirkan bahwa obatnya tidak akan bekerja dengan baik untuk mereka yang berkultivasi tinggi. Ketika ada waktu, dia perlu mencari ramuan lain yang bisa bekerja lebih baik. Desir. Lin Xiao menggunakan kesempatan itu sementara yang lain membuat masalah untuk menyelinap pergi dan menuju ke paviliun buku. Dia segera masuk ke dalam dan melihat guru yang sedang menjaga. Aku ingin masuk ke paviliun buku lantai pertama. Nama. Lin Xiao. Kamu punya 3 jam di dalam. Ini dupa untuk membantumu mengukur waktu. Ketika waktunya habis, kamu harus keluar. Terima kasih. Mengambil dupa, Lin Xiao bergegas masuk. Lantai pertama kosong karena sebagian besar senior sudah menyelesaikan kesempatan mereka dan tidak ada siswa baru yang datang ke sini. Dia tahu bahwa tidak ada banyak waktu untuknya, jadi dia mulai melihat-lihat buku. Pertama, dia mencari teknik kultivasi tambahan yang berhubungan dengan danau. Melihat deretan buku itu, akhirnya dia menemukan satu yang cocok untuknya. Teknik danau bergizi. Ini adalah teknik yang memungkinkan seseorang memulihkan ki mereka lebih cepat. Itu yang cocok untukmu, Lin Xiao. Omong-omong, kenapa aku merasa bahwa teknik yang berhubungan dengan danau semuanya adalah teknik pendukung yang kebanyakan digunakan untuk pemulihan? Lin Xiao bertanya setelah dia menghafal isinya. Mereka tidak diizinkan mengeluarkan buku itu dan hanya menghafalnya di tempat, jadi Lin Xiao tidak punya pilihan lain selain membacanya di sini dan mengingat semuanya. Lin Hu memiliki ekspresi aneh di wajahnya.
Dia memandang Lin Xiao dan membuka mulutnya sebelum dia menghela nafas. Itu karena Lake Emperor terkenal dengan skill pendukungnya. Permisi. Saat ini, Lin Hu tidak ingin memberitahu Lin Xiao, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Inti danau adalah keheningan dan kehidupan. Karena itu, skill yang berhubungan dengan danau kebanyakan tentang pemulihan dan perdamaian. Lin Xiao merasa agak marah ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Hu. Dia merasa senang karena dia tidak mencoba mencari begitu banyak keterampilan yang berhubungan dengan danau saat itu. Jika dia hanya mempelajari pemulihan dan keterampilan pendukung, bagaimana dia bisa membunuh musuhnya di masa depan? Perpanjang pertempuran sampai pihak lain habis. Pikiran itu hanya membuat Lin Xiao merasa sakit kepala. Itu tidak berarti bahwa tidak ada keterampilan ofensif. Ada beberapa tapi kebanyakan tidak terlalu banyak. Juga, beberapa kaisar danau sebelumnya sebenarnya adalah permaisuri danau. Lin Xiao, sialan kau. Bukan tanpa alasan sebagian besar perempuan dipilih. Lagi pula, tidak banyak pria yang ingin menjadi pendukung. Namun, Lin Xiao tahu bahwa karena dia sudah mendapatkan warisan kaisar, dialah yang akan menerima kemampuan ini. Padahal dia tidak menginginkannya. Pada akhirnya, dia mencoba mencari keterampilan lain yang berhubungan dengan danau dan memilih dua keterampilan lain yang dia hafal. Chilling Lake Sword, sebuah sword skill yang menekankan pada keheningan dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Lake Mirror, dan kemampuan menggandakan diri yang sering digunakan untuk melarikan diri. Bab 222, ditangkap. Ini harus dilakukan. Lin Xiao mengingat mereka bertiga sebelum dia melirik dupanya. Setelah melihat bahwa dia masih punya waktu, dia mencari buku skill yang berhubungan dengan skill yang sudah dia miliki. Namun, lantai pertama hanya berisi informasi sebatas apa yang sudah dia ketahui sebelumnya. Tidak banyak gunanya tinggal di sana lagi. Namun, Lin Xiao masih berjalan dan menemukan sebuah ukiran di dinding. Kekuatan. Hanya ada satu kata, namun satu kata itu diresapi dengan semacam keinginan yang menarik perhatian Lin Xiao. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menarik diri dan merasa seolah-olah sedang melihat pertempuran yang kuat. Dengan kekuatan, seseorang dapat menghancurkan segalanya. Di depan kekuatan absolut, semua trik dan yang lainnya tidak berguna. Tanpa dia sadari, kekuatan naga di dalam tubuh Lin Xiao gelisah saat mulai beredar di dalam tubuhnya. Keadaan itu tidak berlangsung lama dan pada saat Lin Xiao tersentak kembali ke kenyataan, dia menyadari bahwa waktunya hampir habis. Kau sudah bangun. Ya, apa itu? Itu kata-kata yang ditinggalkan oleh kaisar yang kuat di tempat ini. Mereka yang melihat dan membacanya akan dapat mengalami pertempuran dan wasiat yang ditinggalkan kaisar di masa lalu. Lin Xiao mengangguk dan melihat kata itu lebih lama. Dia merasa agak enggan untuk meninggalkan tempat itu karena kata itu sepertinya bergema di dalam dirinya. Itu sangat kuat dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Saatnya keluar. Karena waktunya hampir habis, Lin Xiao berjalan keluar dari paviliun buku lantai pertama ke depan. Melihat deretan guru di sana, bibirnya mengerucut. Dia tahu bahwa mereka sudah menunggunya. Lin Xiao, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kesalahan apa? Lin Xiao bertanya balik. Matanya tenang saat dia melihat guru di depannya. Melukai anggota keluarga kekaisaran. Lin Xiao mengangkat alisnya. Di akademi ini, semua orang tidak lebih dari siswa, bukan? Kamu berani melumpuhkan seorang pangeran? Apakah menurutmu kami tidak akan mengambil tindakan apapun padamu? Seorang guru bertanya balik dengan dingin. Di sampingnya, Guru Suluo, yang sudah memiliki kesan buruk terhadap Lin Xiao, sedang dalam suasana hati yang lebih buruk. Dia menyukai mereka yang memiliki latar belakang dan memiliki bakat yang baik sehingga apa yang dilakukan Lin Xiao benar-benar tidak dapat dimaafkan di matanya. Kamu tidak lebih dari sampah. Orang sepertimu seharusnya diam saja saat berhadapan dengan pangeran. Lin Xiao mengangkat alisnya. Dia mencibir. Pangeran Lin Kai berusaha melumpuhkan adik laki-laki saya, tetapi saya tidak diizinkan untuk melawan hanya karena saya lemah dan tidak memiliki latar belakang. Guru, apakah Anda bodoh? Anda mengatakan seolah-olah mereka yang tidak memiliki latar belakang tidak dapat tidak memiliki kekuatan apapun yang terjadi.
Apakah Anda lupa bahwa kita semua adalah kultivator? Kita semua berjuang untuk menjadi lebih kuat sehingga kita bisa melawan siapapun di bawah langit. Bukankah itu sebabnya banyak orang yang berkultivasi dan mencoba mengubah nasibnya? Bukankah lucu ada undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh melawan kecuali kita memiliki latar belakang yang baik? Kamu diam. Seorang guru mengangkat tangannya untuk menghentikan guru Su Luo melanjutkan kata-katanya. Siswa Lin Xiao, tolong ikuti kami. Meskipun kamu tidak melanggar peraturan sekolah, tetapi kamu telah menghancurkan masa depan seorang siswa. Karena itu, kamu akan dikurung selama 3 bulan di penjara. Lin Xiao mengangguk. Dia tahu bahwa Penatua Wang pasti sudah membujuk mereka dengan satu atau lain cara sehingga hukumannya tidak sebanyak itu. 3 bulan bukanlah hal yang berarti baginya. Dia bisa menggunakan waktu untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Akhirnya, itu terbukti bermanfaat baginya karena dia memang membutuhkan kekuatan itu. Berjalan keluar gedung, Lin Xiao menyadari bahwa sudah ada beberapa siswa yang menunggu di sana. Banyak yang ingin tahu apa yang akan terjadi pada Lin Xiao dan mereka sudah mendengar apa yang dikatakannya. Kakak, Lin Yun menatap kakaknya dengan ekspresi khawatir. Lin Xiao tersenyum meyakinkan. Aku akan baik-baik saja. Berfokuslah untuk menjadi lebih kuat. Saat aku keluar, kita akan mengambil beberapa misi. Lin Yun mengerutkan alisnya tetapi dia mengangguk. Jaga diri kamu. Aku tahu. Para siswa semua berdiskusi sendiri ketika mereka menunggu di luar. Mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao dalam pembelaannya bergema di dalam diri mereka. Berapa banyak dari mereka yang sebenarnya memiliki latar belakang yang kuat? Hanya sedikit dari mereka yang melakukannya sementara kebanyakan dari mereka hanya berlatar belakang rendah. Rendahnya mungkin tidak serendah Lin Xiao, yang tidak punya siapa-siapa. Namun, mereka yang hanya memiliki kekuatan kecil akan tahu bahwa mereka juga takut menyinggung mereka yang memiliki kekuatan. Apa yang dikatakan Lin Xiao paling menyentuh hati mereka. Hanya karena mereka tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka, apakah hak mereka untuk melawan akan dicabut? Itu tidak bisa diterima. Tanpa disadari, hari itu banyak siswa yang memandang guru Su Luo dengan ekspresi tidak ramah. Mereka telah memutuskan untuk tidak lagi mengikuti guru ini. Pada awalnya, mereka menerima bahwa guru Su Luo cukup bias terhadap mereka yang memiliki latar belakang dan bakat yang baik. Tapi sekarang, jika dia seperti itu, para siswa tahu bahwa mereka tidak punya alasan untuk mengikutinya. Dia bahkan mungkin menjatuhkan mereka jika mereka berani melawan siswa dengan kekuatan hanya karena biasnya. Sejak itu, hanya segelintir siswa yang menghadiri kelas guru Su Luo yang membuatnya marah. Sementara itu, Lin Xiao dibawa ke penjara dan kemudian dimasukkan ke sana. Penjara itu sebagian besar kosong dengan hanya tempat tidur dan jendela yang memperlihatkan matahari. Kamu akan tinggal di sini selama sebulan. Lin Xiao melihat sekeliling lalu menatap guru dengan bingung. Tidak ada kamar mandi di sana. Melihat benda yang ditunjuk oleh guru, Lin Xiao terdiam. Bab 223, Terobosan untuk Pendirian Yayasan. Melihat benda yang ditunjuk oleh guru, Lin Xiao terdiam. Benar-benar, Lin Xiao ingin bertanya lebih banyak tetapi gurunya sudah tidak sabar dan mendorongnya masuk sebelum mengunci pintu. Melihat jeruji, Lin Xiao menyipitkan matanya saat dia merasakan aliran qi. Sepertinya ada semacam rune atau formasi yang digunakan para guru untuk mencegah mereka keluar. Lagi pula, jeruji biasa tidak akan mampu menampung para pembudidaya di dalam penjara. Lin Hu, bisakah aku membuat terobosan sekarang? Setelah pertempuran terus-menerus di hutan, Lin Xiao memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatannya sendiri dan telah belajar bagaimana mengendalikannya sampai tingkat tertentu. Meskipun dia mungkin tidak terlihat seperti itu, dia menjadi jauh lebih kuat sekarang karena dia tahu bagaimana mengendalikan kekuatan besar yang tersimpan di dalam tubuhnya. Ya, duduk bersila di tanah, Lin Xiao memusatkan perhatiannya pada dantiannya. Pendirian yayasan sama seperti namanya, itu adalah tahap ketika mereka meletakkan fondasi mereka dan dantian mereka akan diisi dengan qi. Fondasinya mirip dengan bagaimana mereka memiliki wadah yang lebih baik untuk menyimpan qi mereka sehingga mereka dapat menggunakannya. Memfokuskan perhatiannya pada tubuhnya, Lin Xiao mengarahkan qi-nya ke dantiannya dan mengedarkannya.
Dengan membakar ki di dalam dantiannya untuk membentuk fondasi, dia akan dapat mencapai pendirian yayasan. Perlahan tapi pasti, tekanan di dalam tubuhnya meningkat. Ada alasan mengapa banyak orang menunggu sampai mereka cukup kuat sebelum mencoba menerobos ke pendirian yayasan. Hanya ada tekanan tinggi yang akan ditempatkan pada tubuh mereka saat mereka membuat terobosan. Jika mereka tidak cukup kuat, tubuh mereka mungkin akan hancur dalam prosesnya. Waktu berlalu dan Lin Xiao melanjutkan prosesnya. Syukurlah, tidak ada orang yang bisa mengganggunya di ruang pelatihan kelas atas itu. Akademi telah memberinya. Tidak ada tahanan lain juga, jadi Lin Xiao hanya bisa fokus pada terobosannya. Di luar, kulit Lin Xiao tampak seperti bersisik sebelum akhirnya sejumlah besar ki dilepaskan dari tubuhnya. Ruangan itu berguncang sejenak sebelum melanjutkan keheningannya. Lin Xiao membuka matanya dan merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Dia bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Bukannya penglihatannya tidak jelas sebelumnya, tetapi hanya terasa lebih cerah dan lebih jelas di benaknya sekarang. Selamat telah menembus pendirian yayasan. Lin Xiao mengangguk. Sekarang, waktunya untuk melatih keterampilan yang telah kuhafal. Ya, teknik danau bergizi. Tekniknya lebih fokus pada aliran ki di tubuh mereka. Itu seperti teknik kultivasi tetapi diarahkan untuk mendukung mereka lebih dari apapun. Dan kultivasi pendukung ini akan terus beroperasi di tubuh seseorang setelah mereka mencapai level yang cukup. Ini akan memungkinkan mereka untuk memiliki aliran ki yang terus-menerus memasuki tubuh mereka dan bersirkulasi. Dengan kata lain, teknik ini bisa sangat ampuh di masa depan. Tetapi pada tahap awal, itu sulit. Tapi untuk Lin Xiao, yang telah menerima warisan kaisar, tekniknya mudah dimengerti. Itu sangat mudah sehingga membingungkan Lin Xiao karena dia tahu berapa lama baginya untuk menghafal keterampilan pedang gunung yang banyak diajarkan Penatua Wang kepadanya. Teknik pedang dingin juga tentang pedang, tapi berbeda dari teknik pedang gunung yang dia pelajari. Keterampilan pedang juga hanya memiliki 3 jurus di lantai pertama, yang juga merupakan batas dari banyak penggarap pelatihan tubuh. Itu berfokus pada keheningannya dan juga permainan pedang yang sangat bersemangat yang tampaknya mencerminkan danau saat Lin Xiao mengeksekusinya. Memotong. Setelah berlatih selama berhari-hari, Lin Xiao akhirnya bisa membuat tanda di dinding. Matanya berbinar pada gagasan ini dan dia berlatih lebih rajin. Berkat itu, setiap hari ada gempa kecil yang terjadi di dalam penjara, membuat orang-orang yang melewati area tersebut menjadi sangat bingung. Mereka berpikir bahwa mereka salah melihat, tetapi karena banyak siswa merasakannya, mereka berpikir bahwa daerah tersebut mungkin tidak stabil dan menakutkan untuk menakuti para tahanan. Sedikit yang mereka tahu itu hanya efek samping dari seorang tahanan yang sedang berlatih di penjara. Skill terakhir, Lake Mirror, mengandalkan kecepatan seseorang dan juga ki. Dengan bergerak begitu cepat sehingga mereka akan meninggalkan bayangan, begitulah keahlian Lake Mirror. Dan jika mereka lebih cepat, mereka mungkin bisa meninggalkan beberapa bayangan dalam barisan panjang untuk jarak yang sangat jauh. Karena ruang di penjara terbatas, Lin Xiao harus puas dengan apa yang dimilikinya. Tidak sulit baginya untuk berputar-putar dan belajar bagaimana menggunakan ki-nya untuk bergerak lebih cepat. Dan tak lama kemudian, dia bisa membuat beberapa bayangan. Ini sakit. Apa? Aku tidak percaya bahwa keterampilan pelatihan semudah ini. Saya baru sebulan di penjara tapi saya sudah memiliki pemahaman dasar tentang ketiganya. Lin Xiao benar-benar terdiam. Hari-hari yang dia habiskan untuk melatih Mountain Pang seperti orang gila terlintas di benaknya. Saat itu, dia merasa bahwa keterampilan pelatihan sangat sulit sehingga organ dalamnya bergejolak. Tapi sekarang, bagaimana bisa semudah ini? Lin Hu mendengus. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu lebih cocok untuk teknik tipe danau? Lanjutkan saja apa yang Anda lakukan dan buat diri Anda lebih terbiasa dengan keterampilan tersebut. Anda tidak tahu apa yang akan Anda butuhkan di masa depan. Lin Xiao mengangguk. Guru telah memperingatkan mereka untuk tidak menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah dan saat ini, Lin Xiao tahu bahwa bahkan setelah mempelajari begitu banyak keterampilan, dia tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah karena tubuhnya beradaptasi begitu cepat sehingga tidak terbayangkan. Bab 224, Menunggu.
Sementara Lin Xiao berlatih keras di penjara, yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka telah mengalami tekanan dari orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap mereka dan juga Pangeran Lin Hong. Karena Pangeran Lin Kai telah pergi, dia dikirim kembali ke keluarga kerajaan setelah dia menjadi lumpuh karena dia tidak bisa lagi belajar di akademi. Pangeran Lin Hong berubah menjadi orang yang paling berpengaruh di kelas 1 bersama dengan putri Lan Xiao Yue. Semua teman dan pengikut Lin Xiao tetap diam untuk saat ini sambil fokus pada pelatihan mereka. Guyuran. Berjalan keluar dari tabung, Lin Yun mengangguk ke Wen Renyu. Berhasil. Wen Renyu mengangguk. Setelah pelatihan hutan itu, Lin Yun ingin mandi obat bersama dengan Xia Ye. Keduanya berhasil menahan rasa sakit dan kekuatan fisik mereka meningkat pesat. Xia Ye bahkan membuat terobosan ke body training peringkat 10 dan sekarang dia mencoba membiasakan diri dengan kekuatannya sebelum melakukan terobosan ke pendirian yayasan. Lin Yun juga telah mencapai tubuh fisik level 11 setelah 2 mandi obat, yang pertama sudah lama sekali. Dia juga telah mengkonsumsi beberapa jenis bunga yang meningkatkan ki-nya secara signifikan. Sementara dia dapat menghabiskan waktunya untuk melatih tubuh fisiknya lebih banyak, dia ingin membuat terobosan sehingga dia dapat mencoba tempat ujian keempat dan mempelajari keterampilan yang lebih bermanfaat. Bahkan jika dia dihadapkan dengan beberapa musuh, dia tidak ingin kalah lagi. Aku akan berlatih dulu. Oke. Sui Wenyan masuk ke kamar Wen Renyu dan melirik ke arah Lin Xiao. Dia mendesah. Dia mendorong dirinya sendiri. Kita semua. Wen Renyu tidak bisa memaksa dirinya untuk mandi obat karena dia tahu toleransi rasa sakitnya lebih rendah. Namun, dia juga telah menguji beberapa obat dan mencoba membuat racun yang kuat berdasarkan buku resep yang dia lihat di perpustakaan. Itu akan menjadi keterampilan rahasianya. Meskipun dia lebih cenderung membuat obat, dia juga menghabiskan waktunya untuk membuat racun di waktu luangnya. Syukurlah, latihan fisik mereka dengan guru iblis itu tidak pernah berubah dan banyak dari mereka telah beralih ke batu yang lebih berat karena tubuh fisik mereka bertambah kuat. Sui Wenyan mengangguk. Dia melihat ke kejauhan lalu ke Wen Renyu. Akan ada misi yang berhubungan dengan seni suara yang telah lama hilang. Saya berencana untuk mengambilnya di masa depan sehingga saya dapat tumbuh lebih kuat. Namun, saya akan menunggu Lin Xiao keluar dari penjara dulu. Aku akan ikut denganmu saat itu, kata Wen Renyu dengan sungguh-sungguh. Dia juga ingin menguji kemampuannya dan melakukannya di luar akan lebih bermanfaat daripada di dalam tempat latihan akademi. Bagaimanapun, penggunaan racun bisa sangat berbahaya dan merugikan. Lakukan terobosanmu terlebih dahulu. Jika kamu belum mencapai pendirian yayasan, perjalanan itu mungkin terlalu berbahaya untukmu. Baiklah. Fan Ling juga tinggal di kamarnya dan melatih kipasnya. Dia mencoba memanfaatkan ki-nya dengan lebih baik. Setelah pertarungan sengit yang menunjukkan kegagalannya untuk melindungi orang lain meski sedikit lebih kuat dari mereka, dia tidak mau kalah lagi. Desir. Ki di udara berkibar seiring dengan gerakannya dan sebuah tanda muncul di dinding. Namun, itu segera diperbaiki berkat rune yang ditempatkan di gedung untuk mencegah siswa merusaknya. Ini juga alasan mengapa Fan Ling berani berlatih di sini. Tidak cukup, aku harus lebih cepat dan lebih kuat. Begitu saja, 3 bulan berlalu dengan cepat. Pangeran Lin Hong terlalu sibuk mengumpulkan lebih banyak pengikut dan mempengaruhi orang untuk mengikutinya untuk merawat pengikut Lin Xiao. Selain itu, mereka selalu menghindari mereka dan sering tinggal di asrama. Tidak mungkin mereka membuat masalah di asrama, bukan? Jika orang-orang ini mengunci diri di kamar mereka, tidak mungkin mereka mengeluarkannya dan tidak seperti ada kelas wajib yang harus mereka hadiri. Sudah 3 bulan, kakak seharusnya sudah dibebaskan, kan? Lin Yun bergumam saat dia berjalan keluar. Aura pendirian yayasan membuat sebagian yang masih berada di tahap body training menjauh. Saat ini, semuanya telah mencapai pendirian yayasan dengan berbagai kekuatan tubuh. Karena mereka telah secara resmi memasuki pendirian yayasan, ini juga saatnya bagi mereka untuk mulai belajar bagaimana menggunakan ki mereka dengan lebih baik. Perjalanan ke hutan telah memberi mereka wawasan tentang keterampilan apa yang ingin mereka pelajari. Xia Ye, yang dulunya paling lemah, adalah orang yang paling berkembang.
Dia telah mencapai pendirian yayasan dan sekarang memfokuskan pelatihannya untuk meningkatkan serangannya bersamaan dengan kecepatan gerakan. Dia tidak ingin terjebak di tengah pertarungan dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wen Renyu mengangguk. Seharusnya begitu. Namun, kurasa kita tidak bisa sampai ke penjara tanpa menemui beberapa masalah. Yah, bahkan jika kita menghadapi masalah, itu tidak bisa dihindari. Lin Yun mengangkat alisnya. Jika mereka berani membuat masalah untukku, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan bisa melawan dan mengusir mereka. Hehe, tentu. Setelah uji coba hutan, hanya tersisa sekitar 765 siswa di tahun pertama. Kehilangan besar seperti itu mengejutkan, tetapi para guru menutup mata terhadapnya. Mereka sudah tahu bahwa dalam kelompok siswa dengan keluarga kerajaan, kerugian akan lebih besar karena pengaruh mereka untuk mencoba menarik siswa ke pihak mereka. Fan Ling dan yang lainnya juga keluar. Karena sudah waktunya Lin Xiao keluar dari penjara, mereka ingin menyambutnya. Ayo pergi. Kedelapan orang itu berjalan menuju penjara, menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Bab 225, dirilis. Di penjara, Lin Xiao membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Liburan 3 bulan yang dia miliki di dalam penjara itu menyenangkan. Dia memperlakukan tempat ini sebagai ruang latihannya dan selain kekurangan makanan, yang dia kompensasi dengan memakan makanan yang telah dia siapkan di cincin tata ruangnya, tidak banyak perbedaan dari ruang latihan. Secara keseluruhan, Lin Xiao juga sangat puas dengan perolehannya. Tidak ada yang mengganggunya dan dia bisa berlatih dengan bebas selama 3 bulan. Tampaknya Penatua Wang pasti memastikan bahwa dia tidak diganggu selama periode waktu ini. Lin Xiao, kamu bisa keluar sekarang. Oke. Lin Xiao keluar dari sel lalu kembali keluar. Merasakan udara segar di luar, dia merasa lebih puas. Itu jauh lebih baik daripada tinggal di dalam sel itu karena jendelanya terlalu kecil dan mereka praktis berada di antah-berantah. Lin Xiao. Melihat ke samping, Lin Xiao mencibir saat melihat Pangeran Lin Hong berdiri di sana. Dia melengkungkan alisnya. Apa yang kamu inginkan Pangeran Lin Hong? Aku ingin kau menjadi pengikutku. Pengikutmu. Lin Xiao tertawa. Kamu tidak layak. Heh, aku sudah mengira kamu akan mengatakan itu. Ekspresi Pangeran Lin Hong dingin. Dia tahu bahwa kata-kata Lin Xiao selalu membuat marah, jadi dia belajar untuk bersabar. Namun, apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Dengan begitu banyak siswa di sini, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kita semua? Coba aku. Lin Xiao berdiri kembali dengan dingin. Serang dia. Lin Xiao melirik ke belakang ke arah para penjaga dan tersenyum. Kalian semua adalah saksi mata di sini bahwa merekalah yang pertama kali menyerangku. Mereka yang berani berbohong mungkin akan disambar petir nanti. Para penjaga tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Kutukan bisa menjadi kuat jika dikatakan oleh kultivator lain dan meskipun mereka tidak memiliki hubungan apapun, beberapa dari mereka percaya pada kutukan. Ekspresi mereka menjadi pucat ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Desir. Lin Xiao dengan cepat bergerak ke samping, menghindari serangan itu. Matanya dingin saat dia meninju ke depan dan pemuda itu diterbangkan kembali seperti layang-layang, menabrak rekan satu timnya. Pendirian yayasan. Pada saat itu, Pangeran Lin Kai menyadari bahwa Lin Xiao telah maju. Ekspresinya berubah suram, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin bagi Lin Xiao untuk tidak maju dengan kemampuannya saat ini. Akankah pemuda itu tetap diam di body training peringkat 10 selamanya? Itu tidak masuk akal. Lin Xiao mengangkat alisnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan tetap di body training peringkat 10 setelah tinggal di penjara begitu lama? Desir. Dengan tersentak, dia sudah sampai sebelum barisan siswa di sana. Karena dia tidak punya niat untuk membunuh mereka, Lin Xiao hanya meninju mereka dengan pukulan gunung. Keahlian itu saja sudah lebih dari cukup untuk mengirim mereka terbang kembali. Bang! Para siswa tidak dapat menerima serangan Lin Xiao dengan baik. Banyak yang memandang Lin Xiao dengan tidak percaya karena dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah pelatihan di penjara benar-benar membuatnya lebih kuat? Mereka bingung. Anda. Tring gelombang. Ketika suara merdu berbunyi, kebanyakan dari mereka tidak dapat melangkah lagi.
Pada saat yang sama, beberapa bayangan bergerak maju untuk menghalangi jalan mereka agar tidak mendekati Lin Xiao. Gerakan cepat tampaknya menutup jalan mereka sepenuhnya. Kakak, kamu baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Lin Xiao mengangguk. Namun, matanya tertuju pada adik laki-lakinya karena terkejut. Kamu sudah maju. Kamu bukan satu-satunya yang sibuk berlatih, kakak. Bagus. Melihat yang lain, dia memperhatikan bahwa mereka semua telah melakukan terobosan ke pendirian yayasan. Sementara tahap latihan tubuh adalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka, level 10 biasanya diakui sebagai level tertinggi yang bisa mereka capai. Hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapainya dan kebanyakan melalui obat-obatan. Karena itu yang lain memilih untuk membuat terobosan dan tidak lagi peduli dengan kekuatan mereka secara keseluruhan. Mereka sudah cukup kuat seperti sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sui Wenyan bertanya sambil jarinya masih memainkan sitar di tangannya. Apa yang paling dia latih adalah pengendalian massa. Lagi pula, gelombang suara adalah yang paling mudah dijangkau lebih jauh dan dengan keahliannya ini, dia tahu bahwa dia akan mampu mengendalikan kerumunan. Memperluas kinya dan menyempurnakan kendalinya, tidak lagi sulit baginya untuk memengaruhi lebih dari 100 orang sekaligus. Apakah Anda masih ingin mencobanya, Yang Mulia? Lin Xiao bertanya. Perhatikan bahwa pertarungan tidak resmi bisa berbalik melawanmu. Kau tidak akan bisa menyentuhku, dasar udik. Pangeran Lin Hong mencibir. Dia jelas latar belakangnya dan kekuatan yang bisa ditarik oleh keluarga kerajaan. Sejak Pangeran Lin Kai jatuh, mereka yang mendukungnya sudah mengajukan tuduhan. Nyatanya, Pangeran Lin Kai dan anggota keluarganya semuanya dibunuh belum lama ini. Beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya juga terlibat, membunuh banyak dari mereka sekaligus. Adapun siapa yang mengirim mereka, ada banyak spekulasi. Aku tidak bisa menyentuhmu. Lin Xiao mencibir. Dia membalikkan tubuhnya. Aku bisa menyentuhmu jika aku mau. Namun, aku tidak ingin melakukannya. Desir. Pangeran Lin Hong merasa seolah-olah ada sesuatu yang melintas, tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa itu. Matanya menyipit saat melihat seikat rambut di tangan Lin Xiao. Anda. Biarkan aku mengambil seikat rambut ini sebagai peringatan. Lin Xiao tersenyum. Apakah Anda ingin mencoba lagi, Yang Mulia? Dingin meresap jauh ke dalam tulang Pangeran Lin Hong. Dia menatap seikat rambut itu dengan tak percaya. Selama ini, dia selalu menjadi yang pertama di antara orang-orang seusianya. Selain saudara laki-lakinya dan para jenius yang lebih tua darinya, dia akan menjadi yang pertama dan terbaik. Tapi sekarang, bagaimana mungkin orang ini, yang hanya menempati peringkat 99, bisa menyentuhnya, yang berada di peringkat 1? Dia tidak bisa mempercayainya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bosku.